teman-teman semuanya, ya di acara Zoom kita kali ini kita akan membahas beberapa tema, yang terutama yang berhubungan dengan kegiatan yang pertama adalah ngopi digital, dan hari ini kita yuk ngopi bareng, ya. Udah siapin kopinya belum nih teman-teman semuanya nih? Yang kalau belum nyiapin kopinya, ya tadinya harusnya disiapin dulu kopinya ya. Kalau ada ya pisang goreng atau singkong rebus ya, monggo silakan. Kita acara Zoom ini sangat santai sekali. Oke. Nah, kopi sendiri ya adalah merupakan satu minuman yang sangat umum ya diminum oleh masyarakat kita ya. Karena kopi merupakan salah satu menjadi budaya nasional, tapi juga sudah menjadi minuman yang sangat luar biasa. Dan kopi sendiri bukanlah suatu tanaman asli Indonesia. Maka Pak Kamto, silakan slide-nya ditampilkan. Nah, kalau di kampung saya, ya saya lahir dari kota Medan, di mana kegiatan ngopi ini sebenarnya banyak dilakukan oleh masyarakat tempat kelahiran saya di kota Medan itu merupakan ternyata kopi ini berasal dari satu daratan Afrika yang kita mungkin nggak pernah tahu, mungkin kita nggak ngebayangin dari mana sih asalnya kopi. Ternyata dari Ethiopia, negara yang kita kenal sangat miskin ya. Ternyata di sanalah sumber kopi yang ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang pengembala kambing, di mana kambingnya ini membiji-biji beri yang berwarna merah, yaitu adalah kopi matang, kopi yang sudah tua. Apa efeknya? Efeknya itu kelihatan bahwa kambing ini menjadi lebih agresif, ya, menjadi lebih energik kambing-kambingnya dibandingkan kambing yang tidak memakan buah beri ini. Nah, pengembala ini juga bertanya-tanya, kenapa sih kambingnya menjadi lebih agresif? Apa sih yang dia makan? Pengembala ini memantau, melihat apa yang dikonsumsi kambingnya. Setelah dia tahu bahwa kambing ini mengkonsumsi buah beri, semacam buah beri yang merah, dia coba juga mengkonsumsinya. Si pengembala ini nyoba juga ternyata. Jadi tidak hanya kambingnya, tapi pengembalanya juga mencoba. Ternyata setelah dia mencoba, kambing itu dipanggang atau dibakar pada waktu itu, diseduhnya dengan menggunakan air, ternyata efeknya luar biasa, ya, memberikan satu stimulan, memberikan menstimulasi energinya menjadi jauh lebih agresif. Nah, ternyata ya efek daripada minum kopi ini adalah memberikan satu stimulan yang sangat bagus sekali, memberikan mood kita menjadi lebih baik. Makanya orang banyak yang mulai mengkonsumsi kopi setelah ditemukan lebih kurang 3.000 tahun sebelum Masehi ini mungkin ya. Ini sudah sangat lama sekali ya. Nah, kopi ini mulai pertama kali masuk ke Indonesia itu berasal dari Yaman pada waktu itu, dikirim ke Batavia, sekarang dikenal dengan kota Jakarta pada tahun 1696. Nah, kita ini belum ada yang lahir pada waktu itu ya. Kenal juga enggak ya Bu ya. Jadi ternyata pada tahun 1696 ini pemerintah Belanda mulai memasukkan biji-biji kopi ke Indonesia menjadi satu bentuk tanaman atau dibudidayakan dan dikembangkan di Pulau Jawa pada awalnya. Kopi yang dikenal pada waktu itu adalah jenis kopi robusta. Ya. Nah, ternyata kopi ini mengalami satu kendala, dimakan hama dan sebagainya. Maka muncullah satu bibit kopi yang baru yang kembali, bibit kopi yang selain itu adalah jenis kopi Arabica. Ternyata ini jauh lebih kuat, lebih tahan terhadap hama. Nah, penyebaran kopi di Indonesia itu dari mulai Sumatera ya sampai Pulau Jawa, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ya ini tumbuh dengan baik. Indonesia termasuk adalah salah satu penghasil kopi ya yang cukup baik di dunia setelah adalah Brasil. Ya, jadi ini sangat potensial sekali sebagai satu sumber pertanian bagi orang Indonesia. Nah, ternyata karena kopi ini tumbuh dengan kondisi yang sangat baik, dengan hasil sangat baik, ini mendorong pemerintahan Belanda untuk membangun perkebunan kopi di kepulauan-kepulauan di Indonesia. Jadi menjadi satu komoditi perdagangan pada waktu itu. Ya. Nah, sekarang ini kopi tidak lagi menjadi satu minuman yang asing,
Berikutnya Pak Anto, ya. Jadi kopi sekarang ini sudah menjadi satu budaya kopi di negara kita. Nah, ini adalah salah satu warung ya, kedai kopi tradisional. Nah, kalau di kota kelahiran saya sekarang tadi itu, kalau kopi ini biasanya rasakan pada pagi hari. Nah, biasanya orang-orang yang ngopi di kedai kopi ini, mereka ini ada yang sudah saling kenal, ya, atau banyak juga yang saling tidak mengenal. Namun di dalam proses mereka meminum kopi di kedai kopi ini terjadi satu pertukaran informasi. Ya, mereka datang dari beberapa tempat sekitarnya ataupun ada yang singgah. Mereka duduk di meja yang sama, mereka tuh ngobrol. Apa sih yang mereka obrolkan? Ya, banyak Bu. Ya, banyak ya Pak. Mereka bisa ngobrol tentang politik, ngobrol tentang kesehatan, ngobrol tentang bisnis. Apa saja diobrolkan di warung kopi. Namanya adalah obrolan warung kopi. Nah, jadi sekarang terjadi satu pertukaran informasi, terjadi satu bentuk interaksi antar masyarakat, baik yang sudah saling kenal maupun baru menjadi perkenalan baru. Inilah yang membedakan konsep kedai kopi secara tradisional dibandingkan konsep kedai kopi yang sudah berjalan secara modern. Jadi kalau yang udah sekarang ini kita kenal ada kopi-kopi yang tempatnya yang sangat-sangat bagus sekali, terkenal semacam seperti Starbucks ya. Itu adalah juga merupakan warung kopi sebenarnya, hanya saja kedai kopi yang dia tawarkan dengan konsep yang berbeda. Sehingga ketika orang masuk ke kedai kopi atau ke kafe ini punya suatu nuansa yang berbeda dengan kedai kopi secara tradisional. Nah, Starbucks ini adalah merupakan satu kedai kopi yang sangat mendunia dan orang bisa memiliki franchise-nya kalau kita punya modal yang cukup besar. Apa sih yang ditawarkan Starbucks? Ya, Starbucks sebenarnya tidak menawarkan kopi, tapi dia menemukan satu value, satu nilai tambah daripada kopi. Nilai tambah inilah yang berbeda antara Starbucks dengan kedai kopi secara tradisional. Apa yang mereka berikan? Ya, yang mereka berikan yang pertama adalah rasa kenyamanan. Jadi saat orang duduk di sana, santai, ya ngopinya santai, ngobrolnya enak, suasananya AC, adem, beda sama kedai kopi yang tadi. Jadi orang tertarik untuk datang. Jadi ada value, ada nilai tambah yang diberikan Starbucks kepada pembelinya. Tapi di kondisi Starbucks ini suasananya juga berbeda dengan kedai kopi yang pertama tadi yang secara tradisional. Apa yang membedakan? Kalau di Starbucks mungkin kalau saya minum kopi, ya tentunya akan mengajak teman-teman saya atau komunitas saya duduk di satu meja yang sama. Kalau di kedai kopi yang tadi secara tradisional, kita bisa duduk di meja itu tanpa kita mengenal siapa, ya orang yang telah duduk di awal di meja itu. Nah ini yang membedakan. Jadi secara interaksi, ya kedai kopi secara tradisional sebenarnya jauh lebih bersosialisasi dibandingkan kalau kita minum di kedai kopi secara modern. Ya. Nah, apa yang dibangun Starbucks? Ya, pertama tadi adalah nilai tambah yang diberikan dalam suatu kegiatan bisnis. Ya, tentunya kita berupaya selalu meningkatkan satu nilai tambah. Kalau kita tidak menemukan satu nilai tambah, ya kita akan terjadi sama saja dengan produk-produk yang lainnya, terutama pada produk kompetitor. Jadi kita belajar menemukan satu nilai tambah atau value daripada satu produk atau value juga terhadap diri kita sendiri. Apa sih nilai tambah diri kita? Apa sih nilai tambah produk kita? Nah ini yang nanti kita akan banyak belajar di kegiatan ngopi digital. Makanya di awal saya katakan di ngopi digital ini nanti kita tidak hanya membahas masalah produk, tapi juga bagaimana belajar tentang psikologi marketingnya. Nanti akan ada orang-orang yang akan menyampaikan ini, ya. Jadi terus teman-teman ya upgrade, tingkatkan kemampuan kita untuk mendapatkan atau mengejar impian-impian yang sudah kita lakukan, sudah kita targetkan. Nah, baik Pak Santo, ya slide berikutnya. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Bapak dan Ibu ya. Yang tadi Pak, gelas tadi aja. Ya. Oke, nah sekarang kalau ini saya meletakkan ada 2 buah gelas. Ya, di dalam gelas satu ada labelnya Starbucks, yang satu lagi
gelasnya adalah polos ya. Kalau misalkan saya ya memindahkan kopi Starbucks ke gelas yang polos, kira-kira bisa nggak ya saya jual 50.000 satu gelas ya? Ya, tentunya agak sulit ya. Karena Starbucks melakukan branding. Dia menaikkan value-nya ya, dari mulai konsep kedai atau gerainya, juga membangun yang namanya branding. Jadi branding itu sangat penting. Bagaimana kita membangun brand kita, ya, baik itu personal branding maupun produk yang mau kita branding. Nah, kedua-duanya ini sangat penting. Nah, karena kita melakukan dalam kegiatan direct contact, selalu bertemu dengan orang, maka kita juga perlu adalah membranding diri kita. Bagaimana cara kita membranding diri kita? Ya, tentunya kita selalu berupaya dengan berpenampilan yang salah satunya adalah berpenampilan yang baik. Yang kedua, kita juga coba membangun ya atau memperbanyak kosakata kita supaya kita punya satu nilai tambah ya. Selain bentuk penampilan, kita juga menambah kosakata kita, juga kita bagaimana kita membangun satu bentuk komunikasi dan interaksi yang baik. Dan ini merupakan salah satu cara kita membranding diri kita ketika kita berhadapan dengan calon mitra-mitra kita ataupun kepada teman-teman kita. Karena seseorang katanya akan dilihat satu tingkat intelektualitasnya dia adalah tergantung bagaimana dia berkomunikasi. Bagaimana dia menyampaikan satu ide atau satu gagasan kepada orang lain. Oke, ya. Jadi branding ini adalah merupakan salah satu bagian materi yang akan kita bahas nanti pada acara Zoom berikutnya. Oke, Pak Anto, silakan. Jadi penting itu adalah branding. Nah, tadi di awal kita katakan bahwa kambing-kambing gembala tadi itu setelah dia memakan biji-biji beri ini, ternyata memberikan suatu reaksi yang luar biasa kepada kambingnya jadi lebih agresif. Setelah diteliti, ya ternyata ada banyak sekali manfaat kopi. Ya, orang tidak hanya sekedar iseng ngopi, yuk ngopi, ya enggak. Tapi ternyata kopi itu punya satu kandungan manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Yang pertama, kopi ternyata mampu adalah meningkatkan fungsi kerja otak dan memperbaiki mood. Nah, ini penting ya, penting bagi mereka yang kok belum ngopi kayaknya enggak ya. Yuk ngopi dulu yuk. Ini selalu disebutkan, yuk kita ngopi. Kenapa harus ngopi? Kenapa enggak minuman lain? Kenapa kita enggak yuk kita minum sirup dulu yuk, ya teh dulu yuk, enggak. Tapi selalu disebutkan adalah yuk kita ngopi. Karena kopi meningkatkan fungsi daya kerja otak, membangun mood, orang menjadi lebih semangat. Nah, untuk itu, saya kebetulan sore hari ini, menjelang sore hari ini, sudah menyiapkan satu gelas kopi juga, disiapkan oleh teman-teman ya dari Alkam. Bagi teman-teman yang belum ngopi, yuk kita bisa bareng-bareng ngopi. Nah, yang paling nikmat dari kopi itu apa? Adalah kita menseruputnya. Itu adalah seninya daripada ngopi. Setelah kita ngopi, otak kita menjadi ya, jadi konsentrasinya lebih tinggi karena kopi punya kandungan kafein yang mampu merangsang daya kerja otak. Ya, nah ternyata kopi juga ya diteliti juga mampu meredakan, ya tidak mengobati ya Bu, tapi adalah meredakan sakit kepala. Kenapa? Karena kopi membantu menstimulasi adalah sirkulasi darah, mengurangi juga tingkat stres dan depresi. Katanya kalau udah ngopi itu dunia menjadi menjadi milik kita gitu ya. Tiada hari tanpa ngopi ya. Jadi harus ngopi, kalau nggak ngopi kayaknya nggak semangat ya. Nah, jadi inilah ya salah satu fungsi kopi adalah memberikan stimulasi kepada otak, ya, membantu stimulasi fungsi saraf, dan juga kopi ternyata juga mampu membakar lemak. Ya. Membakar lemak ini bukan berarti kopi digunakan untuk diet ya, bukan berarti kopi ini dijadikan bagian daripada diet kita, bukan untuk
tapi dia membantu membakar. Karena kopi sendiri atau kafein itu perlu pembakaran banyak, perlu membakar supaya ya jadi, otaknya menjadi baik, ya. Maksudnya baik ini adalah fungsi kerja sarafnya, ya. Dan juga kopi punya kandungan antioksidan yang juga cukup bagus untuk tubuh kita. Jadi tanaman-tanaman ini ya secara umum banyak mengandung antioksidan, makanya dikenal ada tanaman-tanaman herbal. Kalau kita tahu atau kita pernah dengar bahwa kopi tidak hanya diminum, tetapi juga dijadikan untuk masker. Ya, ada yang pernah coba belum ini untuk menggunakan masker kopi? Kebetulan ya saya adalah salah satu orang yang sangat suka adalah kopi tanpa gula, ya kopi tanpa gula itu, dan ampasnya saya tidak buang, ya. Jadi ampasnya kopi itu saya biarkan dia mengendap, lantas ampas ini bisa dijadikan untuk masker di muka, ya tapi jangan terlalu kencang juga mengusapnya pada saat kita mandi, juga bisa menjadikan scrub ya untuk kulit kita. Nah itu sekarang ini di Bali itu sudah mulai banyak dikenal adanya masker kopi ya atau scrub kopi. Jadi biji-biji kopi itu bisa men-scrub kulit kita yang kasar ya. Ini sangat membantu sekali. Nah di Altram ya kita ada salah satu produk yang menjadi unggulan kita adalah Boost Coffee. Apa sih Boost Coffee ini ya? Boost Coffee ini kita memboost atau kita meningkatkan ya satu stamina ya melalui kopi. Kenapa sih pilihannya kopi? Karena kopi sekarang ini bukan hanya diminum oleh pria, tapi juga diminum oleh banyak wanita. Jadi kopi sudah menjadi satu minuman yang umum. Nah, kopi yang ada di Altram ya tentunya berbeda dengan kopi yang ada di luaran sana. Beda kopi yang ada di Starbucks ya. Kedai yang ada di warung-warung kopi atau di kedai kopi. Nah, nilai tambah inilah yang akan kita tingkatkan. Bagaimana dengan meminum Boost Kopi, kita meningkatkan satu stamina, meningkatkan semangat kita menjadi lebih baik. Ya, kalau saya sih mengatakannya begini ya, Bapak Ibu. Kalau Boost Kopi ini enaknya diminum adalah pada sore hari, ya, nikmatnya pada malam hari, gitu ya. Jadi diminum ya. Pada sore hari, nikmatnya itu adalah pada malam hari. Karena memberikan satu stimulasi yang sangat bagus sekali kepada Boost Kopi. Karena Boost Kopi punya kandungan satu bahan yang saat ini adalah merupakan salah satu bahan yang juga dijadikan sebagai antivirus. Ya. Kita ada 6, ya ada 6 punya kandungan pada kopi, tapi ada 3 diantaranya adalah merupakan bagian kopi racik yang kita punya atau Boost Coffee yang kita punya kandungan adalah Cordyceps. Nah, Cordyceps ini adalah merupakan satu bentuk jamur. Nah, jamur Cordyceps ini ternyata ya saat ini sedang dikembangkan, diuji di LIPI ya untuk dijadikan salah satu tanaman herbal yang mampu mencegah ya dampak daripada virus ataupun bakteri. Kenapa bisa demikian? Ya, karena di Cordyceps ini ternyata memiliki tingkat daya imunitas, yang membuat daya tahan tubuh itu menjadi sangat tinggi sekali. Baru-baru ini sedang dilakukan satu percobaan atau bentuk mungkin Bapak Ibu sudah membaca itu di beberapa media di rumah sakit atlet virus ya, rumah sakit atlet digunakan adalah asrama atlet itu yang dijadikan tempat penampungan para penderita ataupun orang-orang yang terkena dampak COVID, itu mereka mulai diberikan adalah makanan ataupun minuman yang mengandung adalah Cordyceps. Jadi Cordyceps ini ternyata punya kandungan yang sangat tinggi sekali antioksidannya. Di sini kita bisa melihat bahwa COVID itu menyerang atau mengganggu pertama adalah sistem pernapasan. Jadi Cordyceps itu mampu ya, meredam atau mengurangi dampak negatif daripada gangguan pernapasan. Berikutnya juga, ya, Cordyceps juga meningkatkan daya tahan kekebalan tubuh. Ya, kalau nanti Bapak baca itu dari atas, pertama sekali adalah mengobati bronkitis. Ya. Bronkitis adalah merupakan satu peradangan ya, di saluran pernapasan, ya,
yang orang bisa berdampak kepada batuk dan sebagainya ya. Nah, cordyceps juga mampu mengobati gangguan daripada ginjal. Kita tahu bahwa ginjal kita ini adalah merupakan satu filter. Nah, satu-satunya filter yang kita punya adalah ginjal untuk membuang segala bentuk racun dalam tubuh kita juga berperan pada fungsi ginjal. Kandungan cordyceps ini juga adalah berfungsi untuk mencegah terjadinya penyakit kanker ataupun tumor. Nah, sifatnya dia adalah preventif, adalah mencegah pertumbuhan sel tumor dan kanker. Lantas apa sih bedanya antara tumor dan kanker? Ya. Kalau tumor itu adalah merupakan satu pertumbuhan jaringan yang tidak melakukan invasi kepada sel-sel lainnya atau tidak mengalami yang disebut dengan metastasis. Ya. Jadi dia hanya tumbuh, beda halnya dengan kanker. Kalau kanker itu dia mengalami metastasis, akhirnya dia akan menyerang semua sel-sel tubuh kita. Jadi yang dikenal dengan kanker jinak itu adalah tumor. Kanker ganas yaitu adalah kanker. Jadi antara tumor dan kanker ini sebenarnya ada satu persamaan dan perbedaannya yang satu jinak, yang satunya adalah cukup ganas. Nah, cordyceps itu punya kemampuan, ada kandungan enzimnya yang mampu meredam atau mencegah terjadinya pertumbuhan sel kanker ataupun tumor. Tadi kita bahas bahwa cordyceps adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Kalau tubuh kita punya tingkat daya imun yang cukup baik, imun yang sangat tinggi, tentunya ini adalah salah satu cara kita memblok atau membatasi terjadinya penyebaran virus kepada kita ataupun masuknya kita bakteri ke tubuh kita. Orang yang punya kekuatan stamina yang bagus, kesehatan tubuh yang bagus, imunitasnya sangat baik itu, ya, dia tidak gampang terkena satu penyakit, ya, yang disebut dengan serangan dari luar itu seperti virus dan bakteri adalah yang mungkin bisa muncul dari luar. COVID-19 ya salah satunya adalah merupakan virus yang datang dari luar. Kita juga sering mendengar ada orang-orang yang terpapar virus COVID ya, tapi dia tidak menderita COVID ya, tapi dia tetap sehat, hanya saja menjadi karier kan, menjadi pembawa akhirnya karena stamina-nya cukup baik. Jadi oleh karena itu minum Buscoffee adalah salah satu cara kita meningkatkan satu daya tahan tubuh yang meningkatkan stamina kita. Nah, cordyceps juga mampu adalah untuk mengatur ya, fungsi jantung. Ya. Jantung ini adalah salah satu mesin yang kalau ini berhenti, ya berarti selesai sudah kita semuanya. Karena pompa darah kita atau yang memompa darah ke tubuh kita adalah merupakan jantung. Jadi kalau kerja jantung kita bagus, otomatis ya apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, yang kita distribusikan melalui aliran darah, semuanya berawal daripada jantung. Jadi kalau jantungnya baik, jantungnya sehat, otomatis kesehatan kita lebih baik. Nah, berikutnya adalah cordyceps juga punya kemampuan adalah meregulasi fungsi hati. Maksudnya meregulasi ini adalah bagaimana? Hati adalah merupakan salah satu organ tubuh kita yang membuang ya, atau racun-racun itu kebanyakan adalah dimusnahkan atau dihambat adalah melalui fungsinya hati. Jadi ini cordyceps adalah membantu bagaimana fungsi hati itu bisa berjalan secara lebih maksimal, bisa mendetek beberapa penyakit atau virus yang menyerang kita, dan hati bekerja menjadi lebih baik ya. Oke, nah ini adalah buah guarana. Ya, buah guarana ini juga merupakan salah satu tanaman yang memiliki efek yang sangat luar biasa, ya hampir sama dengan efek kopi juga. Dia mampu meningkatkan kemampuan otak, ya karena membantu sirkulasi darah. Nah, hanya saja buah guarana ini memiliki rasa yang pahit, ya pahit. Jadi rasa pahitnya itu terkadang agak melekat ya di indera pengecap kita. Nah, tapi guarana memberikan efek yang sangat luar biasa, yaitu adalah meningkatkan satu kemampuan kerja otak. Hanya rasa guarana agak sedikit lebih pahit. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu minum Buscoffee, kok rasanya agak kurang enak misalnya ya dibandingkan kopi instan biasa. Ya karena kita punya kandungan guarana. Guarana itu memang agak pahit. Oke. Nah, banyak juga guarana ini diminum oleh para atlet juga ya. Dan
dan guarana tidak termasuk daripada zat aditif, tetapi adalah minuman herbal yang punya kemampuan yang sangat baik. Nah, dengan minum guarana, ya ternyata juga mampu memberikan efek adalah menurunkan berat badan. Kenapa? Ya, karena buah guarana ini membakar kalori, ya, kalori lebih banyak. Ya, ada salah satu perusahaan terkemuka tidak hanya di Indonesia, tapi di luar sana, mereka tuh punya namanya teh. Itu adalah teh guarana. Teh guarana ini memang digunakan untuk membangun atau meningkatkan satu stamina ya bagi orang-orang yang perlu kerja lebih ekstra dalam itu bekerja secara fisik, apalagi mereka yang bekerja pada malam hari. Teh guarana ini sangat sangat baik sekali ya untuk diminum. Ternyata buah guarana juga ya mampu meringankan bagi penderita diare, dan ini ada merupakan satu bentuk penelitian yang sudah dilakukan. Juga mencegah terbentuknya sel-sel kanker, juga membunuh bakteri, dan buah guarana juga menyehatkan mata. Karena buah guarana mengandung vitamin dan enzim yang sangat baik untuk mata. Yang terakhir ya, yang kita ingin bahas, ya, dari 6 itu, hari ini kita akan bahas cuma 3 saja, yaitu pertama tadi cordyceps, yang kedua adalah kita punya guarana, dan terakhir adalah buah biji buah semangka. Ya. Dulu kita mungkin kalau makan semangka itu kita hanya suka makan yang warna merahnya saja, ya. Bijinya ya kita buang, ya kita lepehin. Ya, tapi bagi orang-orang yang punya kemampuan dalam industri, bijinya ini menjadikan kuaci, jadi makanan ringan ya. Nah, dan kita jarang sekali memakan semangka itu berikut dengan biji-bijinya, ya, sangat jarang sekali, selalu kita buang. Terus bagian daging kulitnya yang warna putih pun yang tidak ada rasa manisnya itu juga kita buang. Padahal buah semangka ini dari yang merah sampai kepada yang putihnya dan bijinya itu punya kandungan manfaat yang sangat banyak sekali. Nah, setelah dia suatu penelitian, ternyata biji semangka ini adalah merupakan salah satu biji yang mampu mencegah terjadinya komplikasi terhadap penyakit diabetes. Ya. Jadi ada kandungan yang sangat baik, ya diteliti, mampu mencegah komplikasi ya, penyakit diabetes. Jadi selama ini kita sering mendengar bahwa penyakit diabetes itu adalah penyakit yang membawa, ya berdampak kepada beberapa penyakit lainnya, beberapa efek lainnya. Terutama penyakit diabetes ini berdampak kepada pria, ya kepada pria, di mana kemampuan daya fungsinya, organ pentingnya itu menjadi menurun ya, karena efek daripada penderita penyakit diabetes. Nah, biji semangka itu punya kandungan zinc yang sangat tinggi sekali, yaitu punya kandungan zinc ya dan juga punya kandungan Fa ya atau zat besi, yaitu ternyata membantu menstimulus ya fungsi daripada kepriaannya pria. Jadi nggak usah disebutkan lagi apa, tapi sangat membantu itu untuk meningkatkan seluruh kesuburan. Ya. Jadi di semangka mampu meningkatkan kesuburan kita. Di semangka juga mampu mengatasi kelelahan. Ya. Kelelahan di samping buahnya itu punya kandungan air yang sangat tinggi sekali, bebas dahaga. Kandungan-kandungan lainnya adalah pada biji semangka itu bisa mengurangi ya, atau mengatasi kelelahan. Jadi kalau orang yang gampang capek dan sebagainya itu makan semangka itu sangat baik sekali. Tapi pertanyaannya adalah seberapa banyak sih kita bisa makan semangka? Sekarang ada Buscoffee, kenapa kita nggak gunakan Buscoffee saja? Ya, aduk dengan kandungan bahan-bahan herbalnya yang sangat begitu bagus untuk dijadikan satu minuman harian kita di rumah kita semuanya. Ya. Semangka juga ya mampu menjaga kesehatan jantung. Jadi ini ada beberapa unsur-unsur daripada semangka, buah guarana, ada beberapa kesamaan-kesamaan. Dan ini yang di-combine, ya, yang kita mix ya, menjadi Buscoffee. Sehingga mendapatkan satu bentuk kopi stamina yang sangat baik untuk pria ataupun wanita. Oke. Ini Bu gambaran. Kalau tadi kopi adalah merupakan satu minuman yang sudah berbudaya, ya, sebagai minuman orang-orang kita di Indonesia, ya, bahkan juga merupakan minuman di dunia, Buscoffee sebetulnya sudah lebih daripada sekedar minuman biasa, karena ada kandungan herbal
yang sangat baik. Nah, mungkin ya Bapak dan Ibu mulai mensosialisasikan atau memberikan satu value atau nilai tambah Boost Coffee ya kepada teman-teman kita, pada saudara-saudara kita. Nah, jadi kalau misalkan kalau Bapak Ibu ada tamu ya biasa disuguhkan kopi hitam biasa, coba suguhkan adalah Boost Coffee ya. Kalau Ibu menyuguhkan Boost Coffee, hari ini Ibu menghidangkan 1 gelas Boost Coffee ya, besok dia akan bertanya, Bu Sukarti ini kemarin kopinya apa ya gitu ya. Nah, mungkin dia akan tanya kepada kita, kok kemarin kopinya jadi beda rasanya gitu. Nah, ini yang sebetulnya yang perlu kita lakukan dalam memberikan satu nilai tambah kepada orang lain tanpa kita harus bicara, Boost Coffee luar biasa, enggak ya. Tapi kita bisa dengan memberikan satu sampel tanpa sengaja, dia minum di tempat kita, di rumah kita, tanpa kita datang Boost Coffee, nanti dia akan tanya, ya, apa pertanyaan yang muncul pertama sekali ketika dia mencoba, ya, kok rasa kopinya beda ya? Nah, kalau dia sudah ada tamu kita bertanya, Pak, kenapa? Kopinya apa sih ini kok rasanya beda? Ini kita belum bicara manfaat apa atau efek apa yang dia rasakan ya. Tapi dia baru merasakan taste ataupun rasa kopi ini berbeda. Di situ adalah suatu peluang bisnis ya. Disitulah bentuk peluang bisnisnya. Ketika dia mencoba, kok beda Pak Sungkono misalnya ya. Oh, apa nih Pak Sungkono kopinya beda ya? Nanti dia mulai cerita. Wah, saya sekarang nggak lagi minum kopi-kopi yang ada biasa di warung, tapi saya selalu menyiapkan adalah Boost Coffee kemanapun saya pergi, kemanapun saya minum kopi. Sekarang saya tinggal cari warung, cari air panas, saya tinggal seduh. Loh, kenapa? Ketika ada timbul pertanyaan itu, disitulah peluang bisnis teman-teman semuanya. Tanpa kita katakan, Boost Coffee punya kandungan A, B, C, dan D. Enggak. Sekarang orang nggak mau seperti itu. Ketika dia melihatkan Pak Agus yang lalu, Boost Coffee ya, salah satu adalah produk unggulan kita yang punya nilai repeat ordernya. Ketika orang sudah mulai merasakan manfaat-manfaat daripada produk kita, dia akan menjadi, jadi kita akan menjadikan Boost Coffee ini adalah salah satu produk yang punya repeat order yang tinggi, sehingga kita akan mendapatkan royalty yang jauh lebih besar ya, selama kita bergabung di Altra. Ya, jadi produk-produk repeat order ini perlu kita kembangkan. Jadikan customer kita, mitra kita menjadi adalah pengguna-pengguna yang setia dalam menggunakan produk-produk kita. Nah, ini juga nanti di dalam acara digital Zoom Ngopi ini akan ada satu sesi yang akan disampaikan oleh pihak manajemen nantinya bagaimana kita membangun loyalitas pelanggan. Dan ini adalah penting, ya, membangun loyalitas pelanggan. Sehingga orang tidak lagi melihat kopi-kopi lainnya. Nah, kalau Starbucks saja bisa menjual harga secangkir kopi sekitar 50 ribuan, kenapa kita tidak bisa melakukan itu pada Boost Coffee? Ya, Boost Coffee punya nilai benefit yang lebih baik untuk kesehatan. Ya, hanya saja, ya, suasana yang ditawarkan oleh Starbucks ya adalah merupakan satu nilai tambah buat mereka. Harapkan atau menyusun langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan dalam membangun loyalitas pelanggan kepada kita, sehingga teman-teman nanti pada akhirnya hasil income seperti misalnya kalau kita juta setengah. Tentunya itu perlu proses, perlu kita kembangkan, perlu kita bangun secara bersama-sama. Bagi Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, mungkin ada pertanyaan, kita persilakan. Ya, hari ini kita tidak akan berlama-lama karena akan nanti malam ada takbiran. Ya, semuanya kita perlu persiapan ya. Mungkin 3 atau 4 pertanyaan bisa kita jawab. Nanti bisa disampaikan di WA grupnya kita. Ya, oke, silakan Pak. Saya Bu Sukarti dari Kediri. Ya, monggo Bu Sukarti. Iya. Ini kan kandungan kopi dari Boost Coffee dengan kopi yang biasa itu kan memang beda.
itu yang kebanyakan yang tanya itu gini, kalau kopi yang bos kopi ini kok bisa untuk orang diabetes, orang sakit jantung, tapi kalau kopi yang biasa itu kok membuat orang malah hipertensi, malah sakit jantung, begitu. Banyak yang ditanyakan begitu, Pak. Mohon pencerahannya sehingga saya bisa menjawab dengan jitu gitu. Makasih. Baik, Bu. Nah, jadi sebenarnya di dalam bus kopi ini kita kan tidak hanya mengandalkan kopi, tidak hanya mengandalkan kafein, tapi kita ada unsur herbal. Nah, unsur herbalnya inilah sebenarnya yang perlu kita gali. Ya, jadi yang membedakan kopi kita dengan kopi biasa, bahwa kita punya ada kandungan herbal, ada cordyceps-nya, ya, ada guarananya, ada buah guarananya, ada biji semangkanya, ada asam laktatnya. Jadi banyak sekali yang kalau kita mau gali dalam produk kita ini, nah ini yang membedakan kopi kita sama kopi lainnya. Kalau kopi yang biasa kita minum, kita mungkin terfokus adalah kepada kandungan kafein yang ada pada kopi. Ya. Nanti kita secara bertahap nanti akan ada satu sesi khusus di mana kita akan membahas produk knowledge itu secara lebih mendalam ya. Jadi pertemuan kita ngopi pada hari ini adalah kita memberikan satu gambaran kepada teman-teman semua. Digital ngopi, ngobrol pintar ini kita akan membahas banyak hal baik dalam strategi maupun tentang produknya sendiri. Ya, jadi nanti akan ada sesi-sesi yang kita sampaikan, di mana Zoom tidak lagi seminggu sekali, tapi kita akan atur di Zoom satu minggu itu 2 atau 3 kali sedang kita persiapkan perencanaannya di bulan Agustus. Semangat pagi Pak Arif. Selamat pagi Pak Kasidi. Ya, semangat pagi juga buat teman-teman semuanya. Udah ngopi belum nih, Pak? Oh, ini Pak, sudah Pak. Sudah ngopi ya? Ya, berarti nih. hari ini kita ngopi bareng kalau gitu, Pak. Ngopi bareng, ngobrol pintar, oke. Oke. Nah, saya sangat senang sekali dapat masukan baru dari Pak Arif, di mana itu sudah sering kita lakukan. Pada saat kopi kita bagus buat problem untuk perbaikan dan perawatan fungsi jantung, ginjal, hati, dan paru-paru, Pak. Nah, betul. Cordyceps ya, Pak? Ya, saya tanyakan adalah bagaimana kalau buat satu pasien yang memang sudah betul-betul dia ada masalah ginjal. Ya kan tadi di cordyceps-nya bagus buat ginjal kan. Nah, kalau orang ini betul-betul punya ginjal yang sudah cuci darah 2 kali dalam 1 minggunya, itu kira-kira bagaimana kalau dihajar dengan kopi kita, Pak? Terima kasih, Pak Arif. Baik. Jadi, ingat ya Pak, konteks daripada produk kita ini, kita bukan adalah obat. Ya. Tapi kita adalah bagaimana mempreventif. Ya. Mencegah orang untuk tidak menjadi sakit. Gitu loh Pak. Jadi konsepnya bukan obat. Jadi kalau memang mereka yang sudah berada dalam kondisi problem kesehatan, ya sebenarnya dia bakal konsul pada dokternya. Walaupun di produk kita sebenarnya tidak ada ya dari BPOM itu sudah lulus, ya, boleh dikonsumsi oleh banyak orang, ya tidak ada pengecualian. Tetapi pada orang-orang tertentu yang memang mereka dalam kondisi yang sakit, ya sebaiknya harus konsul kepada dokter. Jadi Bos Coffee ini lebih mengarah kepada kerja preventif untuk kesehatan organ tubuh. Tapi kalau sudah punya problem seperti itu, boleh Pak? Sebaiknya konsul Pak. Karena orang sudah benar-benar ke ginjal, minumnya pun sudah mulai diatur. Nah, jadi harus ada konsultasi dengan dokternya. Karena saya ada satu pengalaman menarik. Ya. Bapak ini usia sudah 71 tahun. Tetapi sudah konsul ke 3 dokternya karena gairah seksnya mulai menurun, Pak. Betul. Iya kan? Nah, tapi dengan konsul ke 3 dokter, jawabannya menurut Bapak ini kurang memuaskan. Nah, tetapi setelah ketemu dokter Karsidi dengan pakai Bus Coffee, alhamdulillah sekarang jadi pelanggan tetap. Ya. Itu gimana Pak? Iya, jadi begini Bang, kenapa dokter mungkin pada waktu itu melarang ya untuk mengkonsumsi atau tidak menyarankan atau tidak menunjukkan kepada kondisi pasien karena dokter sangat tahu ya bagaimana kondisi dia. Nah, mengenai berhubungan dengan kemampuan daya seksual, ya tentunya dengan Bus Coffee ini sangat ada pengaruhnya. Yang pertama dia membantu sirkulasi darah. Karena untuk kemampuan ereksi itu
dia perlu adalah bagaimana sirkulasi darahnya itu bisa sampai ya untuk meningkatkan kemampuan daya seksualnya. Untuk ereksi itu dia perlu yang membesarkan pembuluh darah. Ya. Kalau pembuluh darahnya mampet, kenapa orang diabetes? Nah, itu kembali kepada penyakit diabetes tadi. Dr. Oli kemarin mengatakan ya, kenapa orang diabetes itu menjadi lebih lemah? Karena kandungan gulanya tinggi. Dia memberikan satu bentuk ilustrasi kepada kita, Dr. Oli. Dia seperti karamel. Gula itu dalam pembuluh darah seperti karamel. Jadi lama-lama dia mengeras, sehingga pembuluhnya menjadi lebih kecil. Karena kandungan faktor gula tadi. Nah, Buscoffy salah satu di antaranya dengan kandungan cordyceps itu, kita mampu stimulasi ya Pak ya. Stimulasi pembuluh darahnya menjadi lebih terbuka. Lebih besar. Nah, kemampuan dayanya menjadi baik. Dan tidak ditutup kemungkinan bahwa ketika pertambahan usia itu mengalami satu penurunan kemampuan kerja organ tubuh, itu adalah suatu hal yang wajar. Karena pertambahan usia menurunkan semua kemampuan kerja kita. Baik itu kemampuan kerja jantung, kemampuan kerja ginjal, sebenarnya itu akan mengalami penurunan. Ya, mobil atau motor, ya, itu kita akan servis, Pak. 3 bulan sekali, 6 sekali, kita bawa ya. Nggak rusak, motornya nggak rusak. Tapi kita ganti oli. Ya. Karburatornya kita bersihkan, atau engine-nya kita bersihkan. Itu adalah salah satu bentuk perawatan. Tujuan yang bagus, tinggal ini aman. Nah, kita menggunakan minuman-minuman seperti ini adalah merupakan untuk menstimulasi itu tadi, supaya kita juga. Itu Pak Kasidi. Siap. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Tadi saya terlambat karena saya jam-jam segini ini harus ngikutin cucu ya. Aktivitasnya cucu juga sama online. Tadi saya masuk itu Pak Arief sudah menjelaskan mengenai 3 macam bahan. Saya cuma dapat yang 3. Mungkin awal Pak Arief menjelaskan masalah biji kopian sama ginseng mungkin ya. Yang saya kita nggak hari. Kita hanya jelaskan 3 saja. Karena hari ini kita memang ngambil sesi waktunya agak pendek aja ini, Bu. Oh, berarti saya tadi belum terlambat banget ya, Pak ya? Belum. Ini yang saya tanyakan, Pak. Jadi kopi Buscafe ini bagaimanapun juga kan kita memang harus berusaha membuat orang itu dengan harga Buscafe ini, tapi mereka punya keinginan untuk menggunakan, untuk menjadi pengguna yang setia sehingga kita meningkatkan omset. Nah, sekarang saya ingin minta tipsnya dari Pak Arief. Dengan pertimbangan bahwa Buscafe ini kalau saya lihat di katalog itu kan harga untuk konsumen itu kan 600.000. Kalau yang member kan 500.000. Nah, tapi kalau bijian itu kalau harga konsumen itu saya lihat kok 250, sedangkan harga member 150. Nah, sekarang kalau kita mau ngikutin, saya selama ini terus terang masih belum pernah ngikutin harga konsumen ya Pak ya. Jadi saya apa istilahnya saya pakai harga member, tapi sepertinya itu salah selama ini bahwa kita harusnya jual itu kalau memang dia bukan member harusnya harga konsumen. Cuman kalau harga konsumen Pak, kalau yang anggap aja satu box 250 Pak, itu satu saset itu 50.000. Kalau Pak Arief tadi membandingkan gimana caranya orang minum di Starbucks 50.000 untuk kopi berani. Gimana caranya untuk Buscafe? Orang enggak mikir, beli, oh ya satu saset berarti 50. Nah, sekarang yang kita tonjolkan itu kopinya atau yang tadi 3 bahan yang termasuk untuk kesehatan. Karena kalau saya pikir, kalau kita menonjolkan kopinya, memang beberapa orang kalau menyampaikan ke saya, kopinya enggak yang istilahnya menonjol. Nah, saya kalau diklaim masalah rasanya nggak menggigit atau termasuk kayak kremernya pun juga datar lah istilahnya. Nah, saya memang selama ini berkilah, lah itu memang bukan kopi biasa, nggak spesial kopinya, tapi kandungannya. Nah, cuman memang saya terima kasih sore ini
diberikan rincian, jadi mengenai cordyceps, biji guarana maupun biji semangka. Nah, itu mungkin bahan untuk saya, sehingga untuk menonjolkan dari sisi kesehatannya. Yang saya tanyakan ya, Mbak Arif, gimana menggiring orang mau dengan harga 50.000 ini merasakan kopi yang seperti Buscafe ini. Terima kasih Pak Arif. Baik Ibu. Ya. Jadi mungkin saya tambahkan begini Ibu. Ya. Yang bikin rasa Buscafe ini rasanya agak kurang enak itu sebenarnya adalah guarana. Karena guarana itu bentuk rasanya pahit. Pahit. Ya. Jadi ada salah satu perusahaan yang juga menjual minuman guarana, itu satu kemasan kecil seperti ini, Bu, udah bentuknya serbuk instan ya, serbuk instan, itu harganya sudah juga ratusan ribu. Rasanya tidak enak, saya pernah minum itu, rasanya sangat tidak enak guarana. Tapi efek kita minum guarana ini adalah stamina kita yang sangat luar biasa. Makanya saya katakan tadi, kita untuk menjual kopi ini, kalau menjual kopinya itu akan sangat sulit, ya. Sangat sulit. Ya. Karena kita nggak bisa membandingkannya dengan Starbucks. Ya. Starbucks itu dijualnya dan value-nya adalah tempat, lokasi, brandingnya itu mereka sudah terbentuk, sudah tercipta. Buscafe itu belum. Ya. Kita belum punya branding yang kuat, tapi kita punya satu nilai value di mana manfaat daripada Buscafe itu luar biasa. Makanya saya katakan tadi kepada teman-teman, kalau ada tamu, ya, coba aja suguhkan satu saset Buscafe. Ya. Itu adalah salah satu cara. Memang ini kita keluar modal, Bu. Ya jujur aja kita harus bagi kopi kepada calon mitra kita, ya senilai sekian rupiah. Tetapi setelah dia minum, dia akan kembali jauh lebih besar dibandingkan apa yang Ibu berikan. Ini loh maksudnya. Ya. Memang ada jadi kalau kita misalkan mungkin kalau bapak-bapak yang ada yang senang mancing Pak ya Pak Kasidi ya, itu mancing itu kan mesti ada umpannya, nggak bisa kail tok gitu loh. Ya. Nah umpannya itu juga tergantung jenis ikan apa yang mau kita pancing. Ya. Jadi nggak semua ikannya juga sama. Jadi memang kita ada sedikit pengorbanan di sini. Pengorbanan di awalnya itu yang akan memberikan manfaat secara finansial adalah di belakang kita. Nah, jadi yang membuat rasa Buscafe ini agak sedikit kurang enak itu karena kita punya kandungan guarana. Guarana ini memang agak pahit. Ya. Kopinya sendiri sudah pahit, ditambah lagi ada kandungan guarana itu yang memang rasanya itu agak lengket. Ya. Tapi manfaatnya inilah yang terus kita gali, kita kembangkan. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya itu? Boleh saja, misalkan kita dalam satu bentuk obrolan, misalkan dia punya keluhan apa gitu ya, ya kita coba menyampaikan, saya ini ada nih satu minuman kopi, ya namanya adalah Buscafe, jadi ini boleh diminum oleh pria dan wanita, karena pada dasarnya secara hampir keseluruhan organ tubuh kita hampir sama, hanya pada beberapa tertentu saja yang berbeda antara pria dan wanita. Nah ini boleh kita sarankan ya untuk yang minum. Tadi seperti Pak Kasidi bilang ya, dokter tidak menganjurkan, tapi Pak Kasidi boleh menyampaikan satu butuh testimoni yang usia 70 tahun ya tadi Pak ya. Mereka 70 tahun dan 60 tahun, ternyata dia minum Buscafe itu luar biasa manfaatnya. Nah, orang yang seperti Bapak tadi itu yang sudah mencoba Buscafe ini dia akan ngomong kepada orang lain. Dia ngomong kepada orang lain. Nah, inilah promosi terbesar. Dan itulah kekuatan network. Ya. Kekuatan network itu ada di sana, adalah testimoni orang yang mencoba. Ya. Jadi bukan katanya, tapi ada orang yang menyampaikan, saya sudah minum, saya sudah coba, dan saya sudah merasakan manfaatnya. Itu yang menjadi satu modal dasarnya kita untuk membangun jaringan, membangun loyalitas pelanggan. Nah, Bapak yang tadi yang umur 70 tahun tadi itu, ya, kalau kita bisa recording, ya, kita foto, kita record, kita jadikan satu bahan, ya,
untuk kita presentasi. Ini loh umur 70 tahun yang mengkonsumsi. Apa yang terjadi kepada bapak 70 tahun ini? Ternyata ya di usia 70 tahun dia menjadi usia kemampuannya sama dengan 17 tahun. Ini kan luar biasa, begitu bukan sih dia? Ya. Nah, jadi ya yang seperti ini yang terus kita gali. Berbanyak teman-teman yang sudah melakukan transaksi penjualan ya kepada temannya, tanyakan ya, apa yang mereka dapatkan, follow up. Jadi kekuatan kita membangun itu adalah di follow up. Ya, setelah mereka menggunakan, hanya saja bedanya di Boost Coffee ini kita memang perlu ya sedikit ya mengorbankan ya atau memodali atau untuk memancingnya itu mungkin dengan mereka mencoba produk kita. Baik itu pada Fiber maupun pada kopi sebenarnya hampir sama teknisnya. Hanya saja kalau di Fiber kita ada demo ya, bisa didemokan. Kalau kopi kan nggak bisa didemokan, tapi dia bisa merasakan apa yang didapatkan dari produk kita. Saya kira gitu Bu Gui. Terima kasih Pak Arief. Sama-sama Bu. Tadi Pak Arief kan bilang barangkali Bapak yang usia 70 tahun lebih itu bisa untuk satu testimoni kan gitu ya. Ya, mungkin barangkali aja. Ya kan? Saya kan memang, Pak nanti tolong kalau memang ada satu waktu, saya kepingin buat video buat Bapak. Mungkin 2 menit saja Pak, saya butuh. Nah, saya kepingin kasih sesuatu. Mungkin Boost Coffee 1 box kan gitu. Barangkali kan ini untuk supaya grade kita meningkat Pak. Jadi ada satu nilai plus yang kita jual. Kira-kira gimana Pak Arief? Terima kasih. Ya, baik ya. Ini pertanyaannya bagus ya. Bagus sekali. Ya. Dan saya akan sampaikan kepada pihak manajemen, bagaimana kalau orang-orang yang memberikan testimoni ini, kita ada gift ya Pak. Ya. Ada gift, ada semacam satu bentuknya aja Pak. Ya, kita berikan. Nanti saya akan sampaikan Pak. Siap. Terima kasih Pak Arief. Tapi Pak Kasidi ada di wilayahnya Pak Agus WK. Di wilayah konseling dengan Pak Agus WK. Kediri Pak. Siap ya. Oke ya. Sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan, Pak. Ya. Yang penting kita selalu ada komunikasi, dan ini kita bisa sharing dengan teman-teman bahwa cara seperti ini efektif, cara seperti ini lebih efektif ya. Oke, ya, siap. Oke, satu lagi Bu mungkin ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sama Pak Arief. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu di acara. Pak Arief, terima kasih. Teman-teman semuanya, sukses selalu. Salam semua. Mantap. Terima kasih.